YouTube channel Kecamatan Besuk News TV. Monggo like, subscribe dan klik lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih atas support dukungan Anda kepada channel Kecamatan Besuk News TV Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia. Yang pertama itu baru capaian vaksin yang pertama baru 33,96%. Ini yang sudah tervaksin pertama. Sedangkan yang tervaksin kedua hanya 16,27% dari total jumlah penduduk randu jalak yang memang persyaratannya bisa divaksin. Kekurangannya yang belum divaksin untuk dosis pertama hanya tinggal 978, dan dosis yang kedua lebih banyak lagi 1240 sekian. Ini Bapak Ibu sekalian, memang di ketentuannya vaksin tidak menjadi prasyarat untuk pencoblosan. Namun untuk menerima rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri, Kabupaten Probolinggo harus sudah level 2 atau 1. Mohon bantuan disampaikan, bila mana tidak ada penundaan lagi, ayo kita genjot. Desa punya anggaran PPKM, optimalkan, jadikan suatu magnet atau daya tarik masyarakat yang belum tarik biar bisa tervaksin. Misalkan dalam bentuk door prize, dalam bentuk bantuan yang mungkin nilainya jangan seberapa terlalu tinggi, tapi cukup menjadi magnet biar masyarakat tersebut datang di tempat-tempat pelayanan vaksin. Silakan, banyak desa yang lain tidak hanya di Kecamatan Besuk sudah menerapkan, dan alhamdulillah capaiannya, peningkatannya sangat luar biasa. Dua alasan itu yang bisa mengakibatkan penundaan pelaksanaan Pilkades. Tidak hanya mencakup desa, karena ini membawa wilayah kabupaten. Kalau sudah misalkan mencapai 50% ke atas atau bahkan 70% ke atas, sedangkan lansianya mencapai 40% ke atas, insya Allah kita bisa melanjutkan tahapan demi tahapan dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan saya yakin masyarakat randu jalak bisa memberikan ketertiban, bisa melaksanakan kesejukan dan kedamaian dengan moto peace and love, cinta damai, seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, banyak pasal kalau kita harus menjelaskan satu persatu, tak marah. Kalau saya sampaikan sudah tuntas, tidak akan selesai. Insya Allah nanti panitia yang sudah ditetapkan akan mendapatkan feedback dari panitia kabupaten yang narasumbernya nanti berasal dari dinas PMD, dari bagian hukum, dari inspektorat, dari badan keuangan daerah, dari Polres, dari kejaksaan, dari pengadilan, dan juga dari dinas pendidikan atau Kementerian Agama terkait dengan persyaratan bakal calon yang akan ditetapkan sebagai calon kepala desa. Itu gambaran sekelumit. Produktifkan saran grup WA yang kami sarankan tadi. Bila mana ada yang kurang paham, jangan diputuskan langsung, tanyakan. Insya Allah kami akan memberikan pemahaman yang seluas-luasnya. Kompaknya, suksesnya Pilkades adalah kerjasama bareng, tidak hanya kerjasama panitia sebagai pelaksana teknis dalam pemilihan suara, dibantu komunitas desa sebagai fasilitator. Misalkan butuh ini, anggarannya di desa, BPD tadi open, tadi anggaran BPD,
Panitia juga nggak punya anggaran, yang punya adalah pemerintah desa. Fasilitasi sebaik mungkin apa yang diperlukan oleh panitia. Kerja BPD setelah melantik adalah pengawasan kinerja. Apa yang kurang, apa yang perlu dibetulkan, apa yang diluruskan. Oleh karena itu kerja tim bersama kerja organisasi kelembagaan dan pemerintah desa ini harus terjalin dengan baik dan saling mendukung. Itu barangkali beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Selamat, sekali lagi kami sampaikan kepada tim panitia, selamat bekerja, salam sehat selalu, dan insya Allah nanti ada tambahan dari Pak Kapolsek terkait dengan kemungkinan dinamika bila mana kita menghadapinya. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Pak Camat, Pak Tanabil, atau yang mewakili Bapak PJ Kepala Desa, Ketua RPD, dan Bapak Ibu sekalian, khusus kepada Ketua dan anggota panitia pemilihan kepala desa yang baru saja dilantik, dan saya juga baru saja mengucapkan selamat tadi. Ya. Mudah-mudahan kita ke depan akan selalu sehat walafiat, dan kita diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul. Khususnya kita diberikan kesempatan untuk selalu bersyukur. Bagaimana? Betul tidak? Atas apa yang ada, atas apa yang kita miliki saat ini. Baik, jadi terkait dengan acara malam ini, saya akan memberikan gambaran yang mungkin Bapak dan Ibu itu sudah paham sebenarnya. Apa sih tingkat-tingkat kerawanan? Saya kapasitas sebagai keamanan di sini. Saya mohon dengan sangat Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa bekerja sama dengan kami dalam sama-sama menjaga kondusivitas dari rencana pelaksanaan pilkades ini. Oke. Kira-kira sanggup ya? Ya, memang semua itu ada kuncinya ya. Yaitu apa? Kebersamaan. Ya. Soal tadi sudah disebutkan awal yang mengawali tentang situasi kita akhir-akhir ini. Dan kita juga harus menyikapi bagaimana situasi akhir-akhir ini. Satu hal ya, yang barusan terjadi dan dilakukan oleh KPK. Itu Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon dengan sangat kita bisa mengambil hikmahnya. Kita tidak perlu mencela, kita tidak perlu mengolok-olok atau ngerasani hibah dan lain sebagainya. Semua sudah memiliki tanggung jawab masing-masing. Lebih baik bagaimana kita memperbaiki diri sendiri. Betul tidak? Betul. Itu satu hal. Kemudian untuk kepanitiaan, ya, kepanitiaan ini saya mohon juga khusus untuk panitia segera mencat nanti ya dari rekan Pak Dayat atau Pak Dayat? Pak Gole ini. Jadi Bapak Kanit Intel saya, nanti Bapak dan Ibu panitia itu bisa mencatatkan kembali nomor-nomor HP-nya ya. Dan tadi sudah dibesarkan oleh Pak Camat membuat rumah atau wadah komunikasi sesama grup ya. Artinya itu dalam membentuk grup dalam WA atau mungkin lainnya mungkin di Telegram. Kalau Mbak mau WA ya,
Tetapi memang selama ini yang sudah dikenal baik oleh kita yaitu WhatsApp ya. Membuat grup, nanti dimasukkan unsur muskita. Mau Babinsa, mau Babin Kaptipas, Bapak PJ, ya mungkin saya, Pak Camat. Kalau misalnya tidak dimasukkan juga tidak apa-apa. Ya. Yang penting nanti bahwa Abang punya HP itu selalu online. Ya. Setiap saat kita menghubungi, jangan sampai offline atau sedang dimatikan. Ya. Karena kita memerlukan satu kerjasama untuk mengontrol gimana jalannya proses jenengan semua itu bekerja menjalankan tahapan-tahapan tadi, baik itu mungkin adminnya atau pelaksanaannya di lapangan, proses sosialisasinya, gitu. Itu yang barangkali harus benar-benar dilaksanakan dengan ikhlas tanpa rasa keperpihakan terhadap siapapun calon yang ada. Kira-kira sanggup ya? Itu. Nanti ini ya, hal-hal yang sudah biasa, hal-hal yang sudah biasa nanti menjadi titik-titik rawan. Ya. Karena itulah saya minta agar bekerjasama dengan anggota saya dan semua pihak. Informasi apapun, sekecil apapun, tolong disampaikan. Ya. Terus panitia pasti memiliki hal-hal yang sifatnya rahasia. Ya. Jadi seandainya menemukan satu hal-hal yang ganjil, atau mungkin di antara calon tadi itu mungkin ada yang persyaratannya kurang, atau masih sedang dalam pengurusan, terlihat dia kesulitan dan lain-lain. Ya. Memang dari panitia itu memiliki kewajiban apa? Memberikan asistensi, memberikan petunjuk. Oh sampai kurang ini Pak, Bu, sampai mesti ngurusnya ke sana, segera hubungi sana. Misalnya seperti itu. Jangan malah jelomprongkan. Tahu apa? Jelomprongkan itu ya. Menjerumuskan ya, jangan menjerumuskan. Semuanya diperlakukan sama apabila ada yang kesulitan atau ada yang belum lengkap. Tapi satu hal seperti begitu-begitu itu ya, jangan sampai jenengan bicarakan keluar. Ada yang kurang terus kemudian kesulitan, terus jenengan merasa lucu, terus diomong-omongkan keluar, diember-emberkan di luar ya. Pasti tidak bisa masuk ya, daftar aja tak kira masuk, apalagi kepilih, jauh lah. Jangan sampai ada omongan-omongan seperti itu yang sifatnya melecehkan ya, ya. Tetap semuanya harus diberikan bantuan, dalam arti bantuan yang normatif. Apa kekurangannya, apa kesulitannya, untuk persyaratan-persyaratan itu berikan petunjuk maksudnya ya. Ke sana Pak, ke sana, gitu. Sumber-sumber kerawanan di awal apa? Yaitu tadi pendaftaran calon kadesnya. Mulai pendaftaran itu memasukkan persyaratan segala macam, itu nanti rawan ya. Kalau jenengan memberikan penjelasan tidak memuaskan, mungkin bisa jadi cakadesnya tadi itu tidak marah, tapi cakades tadi ngomong sama pendukungnya, derma, tapi dia nih minta petunjuk mah ngomong ada nyaman, macam derma. Akhirnya apa? Yang marah cakadesnya itu cuma menggerutu, tapi pendukungnya yang marah, gerutuk ke sini. Ayo. Kalau sudah begitu yang repot siapa? Polisi.
Polisi repot boleh. Gitu. Kemudian yang kedua, yang biasa terjadi nanti akan memancing protes, memancing rasa tidak puas atau usul yang sifatnya memaki atau mencela. Ya. Apa itu? Pendaftaran calon pemilih. Ya. Karena di satu desa atau satu dusun itu pasti ada banyak perubahan dari data awal. Data awal itu biasanya berubah. Mungkin ada yang meninggal dunia, ada yang belum cukup umur, belum 17 tahun tapi sudah kawin, berarti boleh milih kan? Tadinya belum boleh milih karena dia kawin, boleh milih, ya? Atau ada apa? Pendatang, maksudnya pendatang itu sebenarnya orang penduduk sini, tetapi bekerja di luar daerah. Pada saat mau ada pilkades dia pulang. Wah, perlu bola bangun atau saya perlu pilih nih calon kepala desa saya. Nah, itu ketambahan yang mungkin mereka tidak melapor atau tidak diketahui oleh panitia sehingga tidak tercantum sebagai daftar calon pemilih. Ya, nanti protes begitu dengan semua umumkan protes. Makanya dibutuhkan ketelitian dan kemampuan untuk konfirmasi ke wilayah, ke daerahnya, ke dusun-dusun. Mana tanggung jawabnya ini siapa, tanggung jawab dusun ini siapa, dan seterusnya. Itu dan koordinasi terus dengan baik bersama dengan RT RW kadus setempat. Ya. Saya rasa hal ini sudah paham ya. Ya. Gimana betul kampanye yang boleh di saat pandemi misalnya. Ya. Sekarang ini memang Kabupaten Probolinggo levelnya berapa? 1. Jadi itu aman. Seperti ketetapan dari Mendagri tadi, level 1 dan 2. Ya. Ini memang informasi, ini bukan hoax ya yang saya sampaikan. Informasi dari Kementerian Kesehatan. Jenis varian baru dari virus itu sudah ditemukan di Jakarta dan di Bali. Prediksi negara luar, bahkan prediksi dari kita sendiri juga, kemungkinan serangan dari varian baru tadi itu bulan Desember ini. Karena itu apa? Pemerintah terus genjot vaksin. Tujuannya apa? Tercipta komunitas masyarakat yang kebal. Nah, ini saya pesan ya. Di sini sudah berapa persen, Bu? Ya? Lalu jalan 32. Lansianya? Pasti lebih rendah daripada yang umum, ya. Kenapa pemerintah mengenjot vaksin ini? Yaitu tadi, supaya tercipta komunitas yang kebal. Kalau kita tidak bisa mencapai minimal 50%, kemarin Kabupaten Probolinggo ini ya, level 2. Kemudian dari Kementerian Maritim dan Investasi sebagai Ketua Satgas Nasional itu menetapkan bahwa dalam 2 minggu ke depan tidak mencapai 50% berarti levelnya naik 3. Kenyataan benar-benar kita naik dari level 3. Ya alhamdulillah kemarin sudah ada pengumuman lagi dari Kementerian Kesehatan berdasarkan asesmen turun level 2 dan sekarang ini sudah level 1. Level 1 itu sudah kita lebih leluasa untuk melaksanakan
kegiatan-kegiatan, terutama pilkada. Pilkada sih bulan Februari loh, ya, bulan Februari. Kira-kira kita bisa saling bahu membahu memberikan pencerahan kepada masyarakat sekitar, bisa nggak? Ayo vaksin, ya, supaya kalian kebal, supaya kalian tak kena virus corona, ya, gitu. Bisa kira-kira sanggup ya ngajak masyarakat ya? Ya. Nanti seperti disampaikan Pak Camat itu, hal-hal apa saja yang akan membatalkan atau menunda pelaksanaan pilkada. Kalau kita sudah naik level 3, selesai sudah. لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بقدرة الفاتحة.